TV, jumpa lagi nih dengan pacar kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, jadi pemirsa pasti sudah bisa menebak nih siapa yang bakal aku supirin hari ini. Yap, bener banget, Dan Lanal Bengkulu. Jadi ini kita udah ada di depan rumah dinasnya. Keren banget ya, ada beginian. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam. Kayaknya beliau udah siap, jadi hari ini bocorannya beliau punya agenda ke TPI. Aku bakal coba nyupirin beliau ke lokasi ya, ke TPI. Yuk. Oke, sip. Bapaknya udah siap, Mas? Ya, pemirsa kayaknya Bapak udah siap nih pada kanalnya. Langsung aja kita sabotase supirnya. Selamat pagi, Pak. Udah siap nih kayaknya Bapak nih. Sehat ya, Pak ya? Semangat, sehat, semangat. Jadi Bapak hari ini agendanya ke TPI. Hari ini Bapak sopirnya saya sabotase dulu ya, Pak ya? Waduh. Ya udah, oke. Ya, Pak ya, saya nyopirin hari ini. Tapi sebelumnya saya boleh nggak nih, Pak? Ngegerebek isi mobil seorang Dan Lanal. Boleh ya, Pak ya? Oke, nih pemirsa, kita lihat nih isinya. Kita ke sini dulu yuk, ke sini dulu. Ada apa, Kak? Jrek. Ada apa nih, Pak? Oh, itu apa, Pak? Nah. Oh, ini minuman. Bapak banyak tolak anginnya. Kenapa Bapak suka masuk angin? Jaga-jaga. Oh, jaga-jaga. Jadi ini isinya nih pemirsa ya. Ada tisu, ada minuman, terus ada buku juga, terus Lalu ada saya, kemudian ada masker, ada sabotase, ada perangkat, kenapa kalau baginya ada terjalan banyak sih? Biasa suka ini apa ya? Ini dalam satu hari itu mobile banget. jadi begini. Wah. Jangan lupa seatbeltnya, Pak. Bapak sudah sering disopirin perempuan belum? Belum ya? Baru istri aja. Oh gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak percaya kan sama saya nih kan, Pak? Ya, percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agenda Bapak hari ini apa aja nih, Pak, selain ke TPI? Untuk hari ini selain ke TPI, nanti setelah itu kami ada kegiatan lain yang masih dalam rangkaian HUT TNI Angkatan Laut. Kemudian juga nanti kita juga planning untuk persiapan menyambut HUT TNI. Oh, sebentar lagi ya, Pak ya? Ya. TNI ya, Pak ya? 5 Angkatan Oktober. Laut, 5 Oktober. Ya, nggak nyampe sebulan lagi ya, Pak ya? Oh, kalau misalnya ke kantor gitu, maksudnya aktivitas tiap paginya emang jam-jam segini ya, Pak ya, keluar? Ya, biasa jam 7:30, jam 8, situasional. Iya. Tapi kalau ada undangan di luar langsung biasanya saya berangkat dari rumah. Tugasnya Dan Lanal tuh apa sih, Pak? Tugasnya banyak, Mas. Bu. Karena kita ini adalah representatifnya TNI Angkatan Laut di wilayah. Untuk itu kita pun juga harus mendukung tugas pokok. Awalnya tugas pokok kita adalah mendukung operasi kapal-kapal kita yang sedang melaksanakan operasi di perairan kita. Jadi kita mendukung apabila mereka sandar di sini untuk melaksanakan rebase, melaksanakan refuel, dan juga pun kita harus siapkan di sarana rekreasinya. Jadi
supaya prajurit-prajurit kita yang sudah melaksanakan tugas operasi di laut begitu sampai di Lanal mereka bisa fresh kembali. Kita ajak jalan-jalan ke Benteng ya kan, ke rumah pengasingan proklamator Pak Soekarno, Presiden Soekarno. Itu salah satunya seperti itu. Di tugas lainnya juga kita kan menjaga perairan, keamanan dari perairan wilayah kerja Lanal Bengkulu yang mulai dari Kabupaten Mugu-Mugu, Pulau Engganu, dalam hal ini Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan Kaur. Oh gitu ya. Wah seru juga ya Pak ya, ada rekreasinya gitu ya Pak ya? Harus. Semembosankan apa sih Pak sampai harus ada rekreasinya gitu? Ya kalau dibilang membosankan sih tergantung dia, karena kita semua yang dari prajurit Angkatan Laut ini kan salah satu passionnya juga mereka hidup di laut ya. Karena mereka merasa terpanggil untuk mengamankan perairan, mengamankan kedaulatan, menegakkan kedaulatan negara kita di laut. Nah rekreasi ini kan karena ya mau nggak mau kan hidup kita ini sebenarnya di darat toh, Pak, ya kan. Terus kalau mereka beroperasi di laut sampai dengan 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, ya kan, mereka kan yang dilihat ya itu aja. Iya Pak ya, air aja ya. Lu lagi kan. Gitu. Jadi begitu mereka sampai di darat, mereka perlu refresh. Iya. Untuk era sekarang ini kan sudah enak ya, ada apa namanya handphone segala macam. Kalau dulu kan belum ada itu. Jadi kalau dulu waktu saya masih angkatan Letan 2, Letan 1, setiap sandar pertama yang dituju adalah wartel. Iya. Saya juga pernah loh Bang ngerasain zaman wartel. Wartel itu bisa ngantri. Nah setelah wartel bisa telepon orang tua, sanak saudara, teman segala macam, langsung bersihkan perut dulu. Harus makan makanan darat yang tidak bisa kita temukan pada saat kita berlayar. Iya. Baru setelah itu kita rekreasi, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Bapak aslinya orang mana sih Pak? Saya lahir besar Surabaya. Oh di Surabaya. Kenapa Bapak memilih gitu hidup sebagai seorang tentara? Jadi begini, saya bersaudara. Saya 3 bersaudara. Bapak yang paling tua? Tidak, saya nomor 2. Oh nomor 2. Orang tua saat itu bekerja pegawai swasta, bapak juga. Nah, awalnya itu diinisiasi oleh kakak saya. Ayo kita bantu orang tua. Bantunya, mari kita mencari sekolah yang orang tua tidak mengeluarkan biaya waktu itu. Gitu. Kita pilih-pilih, terus salah satu yang mendorong kakak saya itu. Itu kakak saya sudah masuk, ayo daftar juga, daftar lagi masuk, adik saya juga daftar masuk juga. Jadi bertiga kita sama-sama jadi tentara juga. Kakaknya Bapak di mana? Surabaya. Kakak sama adik di Surabaya semua. Oh gitu. Berarti jadi bertiga tuh tentara semua berarti ya Pak? Sama nih Pak, Angkatan Laut semua? Iya. Oh gitu. Wah asik tuh ya Pak ya. Nah, dulu emangnya waktu Bapak masih kecil cita-citanya apa? Emang benar jadi tentara gitu? Kalau saya waktu kecil cita-cita pengen jadi pilot. Oh jadi pilot? Pilotnya airline. Karena saya itu pikirannya ini sekalian kerja, sekalian rekreasi gitu kan. Pikirannya simple gitu. Iya. Setelah berjalannya waktu ya kan, seperti dorongan dari kakak saya juga, kalau bapak ibu kami tidak dari keluarga background tentara. Oh iya. Jadi Swasta tadi ya. mulai dari tentara ya kakak saya itu. Berarti itu satu waktu ya Pak ya, barengan ya Pak ya, bertiga jadi tentara ya Pak ya? Oh enggak. Waktu itu? Oh enggak ya? Enggak, kakak saya dulu. Oh Kakak gitu. saya dulu, terus kemudian saya. Adik saya. Pertama kali dulu tugasnya di mana Pak? Kami karena saya dulu korplaut, karena saya korplaut ya. Iya. Pada saat selesai pelantikan, kami ditugaskan di kapal di Surabaya. Kapal berganti kapal. Kemudian tahun 2007 sempat
Jakarta sampai tahun 2019 kemarin pindah ke Bengkulu. Pindah ke Bengkulu. Oh, Ya. berarti berapa daerah yang maksudnya Bapak berapa daerah? Kalau di pendiratnya masih di Pangkalan Iya. baru 4 aja. 4. Ya, dari Surabaya, Jayapura, Jakarta sama Bengkulu. Tapi selama saya dinas di kapal ya sudah sadar di mana-mana. Kemana-mana ya Pak ya. Nah di antara 4 itu Pak, Bapak yang paling berkesan tuh di mana? Semuanya unik, semuanya berkesan, masing-masing memiliki pengalaman masing-masing di level yang berbeda. Gitu. Ya kan? Iya, Pada iya. saat di Surabaya waktu itu saya masih pama dengan 2 sampai dengan level 1. Terus naik kaptennya di Jayapura, balik kapten ke Surabaya, naik mayor di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Sempat sekolah keluar, habis itu balik lagi di Jakarta mayor sampai letkol naik di sana, baru pindah ke sini. Masing-masing unik, masing-masing punya ciri khas masing-masing, kesibukan masing-masing. Berarti Bapak udah berapa lama nih di Bengkulu nih Pak jatuhnya ya? Kalau sesuai dengan saya melaksanakan sertijab Iya. sekitar 10 bulan 10 bulan. 4 hari. Dia ada masanya nggak sih Pak misalnya? Ada. Oh gitu. Ada masanya. Berarti Bapak sampai kapan di sini Pak di Bengkulu? Kalau di Bengkulu, kalau sebenarnya kalau sesuai dengan skepnya Bapak Kasal, saya tanggal 27 September tahun 2019. Oh, udah lewat dong. Belum loh. 2019? Itu skep. Oh iya. Pindah ke sini. Ya. Berarti bentar lagi dong Pak. September kalau 1 tahun. Kemudian saya menempati baru November nih. Oh gitu. Ya kalau dihitung saya menempati saya 10 bulan, tapi kalau dihitung skep sebentar lagi sudah 1 tahun. Oh gitu. Untuk durasinya kita tidak tahu. Iya. Oh durasinya nggak Sesuai tahu. dengan arahan dan perintah dari pimpinan saja. Nah Pak, selama Bapak ada di Bengkulu nih, apa sih Pak hobi-hobi yang Bapak lakukan gitu? Hobi apa nih? Apa aja Bapak hobinya apa? Hobi saya olahraga, kuliner. Olahraga, Ya kan kuliner. harus seimbang kan. Harus mendapat asupan Oh gizi. iya benar juga ya Pak ya. Masuk banyak gitu kan, keluar juga harus banyak ya Pak ya. Kalau misalnya kuliner Bapak biasanya nongkrong lagi. Ya. Makannya di mana nih biasanya nih Pak? Tempat kuliner favoritnya? Ini jadi ngendorse tempat saya makan dong ya. Macam-macam sih Pak, sesuai selera kepengennya makan apa saat itu, ya kan. Tapi di sini tuh ada steak enak nih di. Oh iya. Oh di situ. Di Heartbeat itu, ya kan. Enak tuh. Oke. Ya kan? Jadi kalau pengen makan steak di situ, Ups. ya kan. Bapak hobi makan steak ya berarti? Oh, Bapak hobi Ya makan apa? lumayan lah, lumayan. Oke. Kalau saya sih bukan penggemar beratnya Western ya, Heeh. masih lebih ke makanan Nusantara lah. Nusantara. Kalau Bapak memandang Bengkulu ini gimana sih Pak gitu selama hampir 1 tahun ada di Bengkulu? Kalau saya melihat Bengkulu ini memang harus ada ini ya, kebersamaan dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi masyarakat juga. Ayo kita bangun Bengkulu. Kita jadikan sama Bengkulu seperti ibu kota provinsi lainnya. Yeah. Dan saya yakin pasti ada sumber daya yang bisa diberdayakan untuk bisa membangun Bengkulu. Tapi intinya adalah satu visi dulu, Yeah. sama-sama, supaya bisa lebih dikenal, lebih lebih maju lah. Kalau saya sekarang sudah bagus ya, maksudnya jalan tol sudah mulai dibangun ya. Kemudian nanti akan ada perubahan status bandara. Sudah, cuman masih progres untuk pembangunannya. Benar. Karena memang salah satunya adalah akses Iya. akses masuk dan keluar provinsi ini ya melalui bandara dan pelabuhan. Kemudian akses jalan untuk distribusi arus perekonomian ya, jalan tol itu sudah tepat sih langkahnya untuk dilaksanakan. Dan memang butuh lebih cepat lagi. Bapak berapa lama nih Pak berarti jatuhnya Pak udah jadi seorang TNI Pak? Kalau saya dilantik tahun 2000. 2000. Ya. Berarti 20 tahun ya Pak ya? Ya. Oh. Nah Pak selama 20 tahun kan kalau namanya TNI Angkatan Laut kan menjaga laut gitu ya Pak ya, menjaga perairan gitu. Ya. Pernah perang di laut nggak sih Pak? Alhamdulillah
alhamdulillah jangan sampai jangan sampai perang lah ya kan, karena perang itu tidak ada yang menang yang kalah sebenarnya, sama-sama ruginya ya kan. Iya. Tapi kan katanya peperangan itu untuk perdamaian, Pak. Ya, tapi ya itu tadi seperti apa bahasa Latin apa, civis parabellum gitu ya. Kalau kita ingin apa namanya damai harus siap perang kan itu. Iya. Itu yang membuat kita terus tetap fokus dan meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai kita lengah. Kelihatannya situasi adem ayem begini, ternyata bergerak ada satu dunia, itu yang perlu kita waspadai. Nah itulah kenapa Angkatan Laut hadir di laut sehari-hari dalam rangka menegakkan kedaulatan sekaligus menjaga keamanan perairan Indonesia. Kita ada di mana tempat orang tidak ada kan gitu. Ya mau tidak mau di laut kan bukan tempat kita hidup. Iya. Kita manusia biasa normal untuk hidup, jadi ya butuh ekstra pengabdian yang lebih, meninggalkan keluarga dengan situasi seperti itu, dan di laut nowhere to hide dan nowhere to run, ya kan? Mau sembunyi di mana, mau lari kemana. Sedangkan kalau kita menghadapi musuh yang apa namanya memiliki teknologi yang canggih juga, kita juga harus punya taktik dan strategi untuk mengatasi itu. Berarti Pak, keluarga Bapak kan sering ditinggal nih apa ya? Ya. Mereka udah biasa kayak gitu ya Pak ya? Mau nggak mau. Bagi waktu, maksudnya quality time-nya gimana berarti Pak sama keluarga kalau biasanya tentara angkatan laut nih? Ya, ada kebijakan dari pimpinan. Apabila kita berlayar katakanlah 1 bulan, nanti ada libur berapa hari, 2 bulan berapa hari, seperti itu. Terus saya tuh jadi pikiran saya tuh ke film-film Korea apa, Descendant of the Sun gitu. Kenapa? Nggak kan ini Pak, ceritanya tentang militer gitu juga kan, jadi kalau nggak salah itu masalah misi perdamaian ya, kalau nggak salah sih. Terus kalau ini Pak, kalau misalnya apa, Bapak sehari-hari gini kan nggak selamanya, maksudnya kalau misalnya jadi dan lanau nggak selalu di laut gitu kan Pak ya? Ya, nah ini kesempatan juga salah satu pembinaan keluarga kan? Iya. Jadi lebih banyak waktu dengan keluarga ya Pak ya? Satu di Bengkulu ini. Gitu. Anak-anak Bapak di mana? Anak di sini juga? Iya, baru satu sih. Gitu. Iya. Pak, ada pengalaman ini nggak sih Pak selama Bapak apa menjadi seorang abdi negara, sang tentara gitu yang nggak pernah terlupakan gitu Pak? Pasti ada. Apa tuh Pak? Boleh dong share? Ya kita hadapi cuaca buruk, ya kan? Iya ya. Nah di satu kapal ini kan satu keluarga kita juga. Iya. Manakala kita jadi komandannya, yang kita pikirkan dan kita bertanggung jawab tidak hanya kru kita ini yang ada di kapal, tapi kan keluarganya yang ada di rumah yang menanti-nanti. Iya ya. Nah pada saat cuaca buruk itu, disitulah letak apa namanya seorang komandan mampu memutuskan sesuatu supaya tetap menjaga keamanan baik itu material maupun personil. Iya. Lumayan lah waktu itu baik dengan cuaca seperti itu. Di mana waktu itu Pak? Di perairan barat Sumatera ini, di gitu. arah Aceh itu. Itu yang pada saat saya masih menjadi staf pun pernah juga mengalami cuaca buruk pada saat kita berlayar ke Australia. Memang baik cuacanya luar biasa, itu ombak bisa 4-5 meter. Wah. Goyangnya luar biasa. Ya deg-degan lah pasti. Kalau orang yang punya tanggung jawab pasti kan deg-degan, tapi kalau yang isi goyangnya yang nggak punya tanggung jawab biasa-biasa aja, tapi kan kita pasti deg-degan. Iya. Gimana caranya kita terus update cuaca supaya terus kita cari checkpoint mana yang katakanlah kita harus bisa berlindung. Iya. Kalau sekarang ini Pak, kan kita ya dengan keadaan sekarang ini kayak pandemi begini gitu ya Pak ya. Kalau dari TNI Angkatan Laut sendiri apa sih Pak peranannya gitu? Jadi gini Mbak, kita sifatnya gabungan ya. Untuk TNI di bawah sesuai dengan perintah Panglima TNI, kemudian diturunkan ke kepala staf masing-masing, kemudian ke Panglima atau ke Kotama, kemudian turun ke kita. Jadi kita bertindaknya hampir sama dengan apa yang dilakukan
PPD ya, Iya. provinsi. Kita juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan masker. Kemudian sudah ada peraturan Pak Presiden yang diturunkan tuh, yang ditindaklanjuti oleh peraturan gubernur. Nah ini kita sosialisasikan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita sudah laksanakan sudah lama sih, ya kan? Sudah mulai masa pandemi, ditambah lagi pada saat di pemandangan tatanan hidup baru, Iya. tetap kita laksanakan. Seperti kemarin kita juga melaksanakan sosialisasi pada para nelayan di TPI terkait dengan peraturan gubernur, di mana kita harus tetap menggunakan masker. Dan kita kan sudah sekarang ada payung hukumnya untuk mengingatkan mereka, untuk menggugah kesadaran mereka, karena sebenarnya yang harus peduli sama dirinya sendiri ya di diri mereka masing-masing gitu. Jangan Iya, sampai iya. membuat dampak apa yang negatif buat yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, Iya. pada saat sebelum kita naik mobil, Iya, iya, iya. saya ceritakan itu. Nah itulah. Nah ini nanti Bapak kan ini kegiatannya ini mau ke TPI nih Pak. Ini apa nih nanti kegiatan Bapak nih? Kegiatan kita hari ini saya namakan gerakan 1000 life jacket. Oh. Ya kan? Nah, Lanal akan membagi sekitar 1000 life jacket kepada nelayan di Provinsi Bengkulu. Diawali dari kota Bengkulu, nanti secara Iya. bertahap, mulai dari Bengkulu, berikutnya mungkin di kabupaten mana yang dipilih, yang sudah disurvei oleh prajurit saya yang di pos-pos, itu diserahkan ke nelayan. Kenapa life Kenapa? jacket? Iya, Ya kan? Pertama, Bengkulu ini kan kita memiliki takdir, mau nggak mau, suka nggak suka, kita langsung berhadapan dengan samudra lepas. Benar. Ya kan? Kemudian dengan cuaca yang cukup ekstrim, terutama ombaknya. Nah, para nelayan ini harus kita bekali alat keselamatan, ya kan, berupa life jacket ini. Dengan mereka berangkat melaut, mencari ikan, dilengkapi dengan life jacket, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan kita juga nanti akan bagi masker, gitu kan. Ini kan tetap menggerakkan roda perekonomian, yang salah satu tujuan dari pemerintah saat ini. Selain kita melaksanakan protokol kesehatan, kita juga harus turut andil dalam pemulihan ekonomi. Ya kan? Oke. Ya, kita ketahui bersama kan Iya. terkait dengan pandemi COVID ini, tidak hanya Indonesia, Benar. Dunia ya, Pak, dunia ya. sudah ya kan? Ekonominya jadi Anjlok kan. anjlok. Oke. Nah, berarti ini nanti ada berapa tadi Pak life jacket yang bakal dibagi ini hari ini? Oh kalau Ada- sekarang nanti bertahap mungkin 300-400. 300 Dan itu seluruh maksudnya nelayan dari Kota Bengkulu pada ngumpul di situ atau gimana kan? Kita panggil perwakilan Ya, saja. perwakilan Karena kan, kelompok nelayan gitu ya Pak ya? ya kita kan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak iya. boleh ada kerumunan kan Pak. Iya. Jadi perwakilan saja, nanti sistemnya kita beri kupon, nanti ambil ke staf saya, diambil untuk menukarkan kupon dengan life jacket. Oh gitu. Nah kalau untuk ulang tahun TNI Angkatan Laut sendiri nih Pak, kan ini bentar lagi nih. Oh, kalau Angkatan Laut udah lewat. Oh udah lewat ya? Tanggal 10 kemarin. Ini tanggal berapa sih Pak? Sekarang tanggal 15. Ya maksudnya untuk dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut sendiri nih apa-apa aja nih kegiatan yang kita lakukan nih? Ya, kalau di lingkup Lanal, memang arahan dari pimpinan, kita melaksanakan sederhana, kemudian waktu itu kita laksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kita laksanakan bakti sosial, pembagian sembako ke panti asuhan, kemudian ke SLB, saya kemarin kita laksanakan ke SLB juga, terus kemudian kita laksanakan ini bakti sosial ini untuk gerakan 1000 life jacket ini sama masker, sementara itu. Oke. Nah Pak, kalau menjadi seorang tentara ini kan sebenarnya nggak gampang ya Pak ya. Maksudnya ngeri-ngeri sedap juga gitu loh Pak. Baik itu keluarga gitu kan, karena apa ya, keselamatan dan segala macam itu kayaknya jadi taruhan gitu loh Pak. Apa sih Pak? Pernah nggak sih Bapak misalnya kepikiran gitu? Kalau ada apa-apa gitu, maksudnya Ya, gitu deh Pak. intinya berdoa aja, ya kan? Kita serahkan
diserahkan sama Tuhan saja. Hidup dan apa namanya mati kita kan atas kehendaknya saja. Intinya berserah saja. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan prosedur, tetap berhati-hati, ya kan, safety first lah. Tapi tugas pokok terlaksana, nah itulah kompleksnya seperti itu. Yeah. Yang terakhir dibungkus dengan doa, karena kalau kita tidak berdoa kita lengah, ya itulah. Tapi kalau serunya jadi tentara apa Pak? Itu kan mengerikannya jadi tentara nih ya. Kalau serunya kalau di kami kan ada semboyan join the Navy to see the world, ya. Bergabung dengan angkatan laut untuk melihat dunia. Dan itu sudah pernah saya rasakan semasa saya waktu pendidikan menjadi taruna Akademi Angkatan Laut saja. Kami melaksanakan pelayaran sampai dengan Amerika, Bu. Keliling dunia berarti ya Pak ya? Kami tempuh 4,5 bulan lah, start dari Jakarta, finishnya di Boston. Lumayan. Kemudian kita juga pernah melaksanakan MIPA dari Kota Samudra ke Australia, ke Brunei Darussalam, ke negara Asia Tenggara, dan juga banyak kesempatan sekolah ke luar negeri. Gitu. Ya. Itu ya serunya ya Pak. Kalau sekolah ke luar negeri tidak hanya Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat pun ada, di TNI Angkatan Udara juga ada. Tapi untuk kesempatan untuk kita tugas MUIBA itu kan kemungkinan di Angkatan Laut ya yang lebih banyak ya, karena kita bisa mengirimkan kapal kita ke sana. Angkatan Udara juga ada, tapi tugas-tugas tertentu. Kenapa Bapak kemarin gak ikut Angkatan Udara aja Pak? Kan Bapak pengennya jadi pilot. Ya. Lu di Angkatan Laut kan ada penerbangan juga. Oh gitu ya? Ya. Jadi keistimewaan di Angkatan Laut itu adalah memiliki sistem senjata armada terpadu, di mana Angkatan Laut memiliki kapal perang, kami memiliki pesawat udara, khususnya untuk intai maritim, ya kan, di taktis intai maritim itu kita punya pesawat itu, terus kita punya pasukan, dan kita marinir itu, yang tugasnya hampir sama seperti pasukan tempur di Angkatan Darat, cuman bedanya kami marinir itu kan proyeksi kekuatan dari laut ke darat. Jadi mereka dikirim dari laut untuk masuk ke darat melalui pantai yang untuk merebut suatu daerah, tapi proyeksinya dari laut. Dan di Angkatan Darat juga ada juga, tapi mereka airborne dari pesawat ya, mereka diterjunkan di belakang garis musuh. Kalau marinir seperti itu. Terus pangkalan ini adalah salah satunya. Jadi komponennya itu, pertama kapal, kemudian pesawat. Dan kakak saya penerbang. Iya, kakak saya penerbangnya Angkatan Laut. Kalau adik Bapak? Sama seperti saya. Sama. Oh gitu. Tugasnya di Surabaya juga. Ya, Kalau di Bengkulu nih Pak, kapal perangnya ada berapa? Kalau di Bengkulu ini kapal patrolinya ada 2 yang ukuran 28 meter. Itu yang Pulau Mego sama. Ya. Sama apa satu lagi tuh Pak? Ratu Samban. Itu fungsinya apa sih sebenarnya untuk patroli gitu ya? Itu untuk patroli terbatas di wilayah kerja kita, karena selain di Bengkulu ini, induk kita kan ada di Armada, kemudian di Lantamal juga ada, yang saat Lantamal 2 ini kan posisinya berada di Padang. Karena Bengkulu ini di bawahnya Lantamal 2 itu, jadi di sana juga punya kapal perang. Kita bergantian untuk mengcover wilayah kerja dari Lantamal untuk mendukung tugasnya dari Armada 1 yang posisinya di dekat Jakarta. Gitu. Kalau dan Lanal tuh Pak, senjatanya pegangannya apa sih Pak? Pegangannya? Iya. Ya pasti itu senjata inventaris kan ada. Pistol lah. Pistol ya Pak. Gitu. Bapak hobi nembak juga dong ya berarti ya? Setiap tentara pasti punya hobi nembak ya Pak ya? Ya harus bisa. Harus bisa nembak. Itu kalau belajar nembaknya waktu baru jadi tentara atau gimana sih Pak? Saya? Iya. Ya pada saat pertama kali masuk itu kan diajarin dasar-dasar untuk menembak, senjata laras panjang, kemudian menembak pistol, yang melempar granat, ada pelajarannya.
Masih ada pelajarannya. Ya, kan, pekerjaan kita kan beresiko, Iya. ya kan? Bener. Bapak pernah nembak orang nggak Pak? Nembak orang, enggak lah. Belum pernah ya? Belum pernah ya? Maksudnya apa gitu dalam situasi? Maksudnya situasi darurat gitu Pak maksudnya. Kalau kami perang itu kan kami kan di kapal, Pak. Perang kami di kapal ini kami nggak perlu lari-lari gitu kan. Kami di satu ruangan kendali itu Oh iya ya. untuk memonitor musuh kita. Oh, musuh kita menembakkan ini, kita halonya pakai ini. Kemudian formasi bagaimana kita bisa menghalo. Seperti itu disambung dengan konektivitas interoperabilitas dengan pesawat, di mana pesawat itu kan menjadi panjangan mata dan telinga kita, Pak. Iya. Oh, iya. Panjangan mata kita, musuh kita ada di mana itu. Ya prinsipnya kalau di laut kan siapa yang duluan aja yang ketahuan kan gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada tempat untuk sembunyi kan gitu. Iya. Iya ya Pak ya. Mau sembunyinya kemana ya kalau di laut? Maksudnya kalau di darat kan masih mending ya Pak ya. Iya. Masih ada bukit-bukitan apa gitu kan ya. Kalau di laut ya mengerikan ya sebenarnya. Itu dia, makanya semakin canggih peralatan kita semakin tenang gitu kan. Jadi untuk bisa mendeteksi, jadi deteksi awal itu aja. Dan pada saat ada pancaran gelombang elektromagnetik itu, wah ini waspadai, ini apa ini? Oh gitu. Sampai dikonfirmasi ulang-ulang apakah ini teman atau lawan. Enak gak sih Pak jadi dan lanang? Semuanya pasti enak. Kalau dinikmati itu enak, ya kan. Jadi dan lanang intinya kan ditanggung jawab. Iya. Jadi staf pun enak, tapi setiap pekerjaan kan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kalau menjadi dan lanang ya pasti tanggung jawabnya lebih besar daripada kita staf saya. Ini lebih kompleks karena tidak hanya tugas kita internal di Angkatan Laut, tapi kita juga melaksanakan tugas di kewilayahan sebagai yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah, ya kan? Kita mendukung pemerintah daerah juga, baik itu melalui ide gagasan ataupun dalam aksi nyata seperti yang kita laksanakan terkait dengan penanggulangan pandemi wabah COVID ini. Kita bantu sosialisasi, kita bantu melaksanakan penyemprotan desinfektan, kita bantu pembagian masker seperti itu. Kalau misalnya ada bawahan Bapak yang salah kayak gitu Pak, biasanya Bapak gimana? Marah dong? Marahnya soal Bapaknya gimana? Kita berlaku reward and punishment. Kalau berprestasi kita kasih reward, kalau salah kita hukum. Dan hukumnya harus proporsional, tidak ngarang-ngarang kita kan. Dia saya udah ada ketentuannya gitu ya Pak ya, hukumannya seperti apa gitu ya kalau ditentang. Awal teguran jangan sampai dilaksanakan, kita luruskan kembali. Bagaimanapun juga kan kami satu keluarga, Pak. Iya. Di Lanal ini kan satu persatu keluarga, kita harus saling mengingatkan. Jangan sampai kita membuat satu kesalahan, apalagi merusak citra TNI khususnya TNI Angkatan Laut. Nah, Bapak kan pagi jam 7:30 ya Pak ya tadi ya? Ya. Kalau pulang dari kantornya jam berapa Pak? Tergantung event situasi. Oh tergantung event. Ya. Kalau normalnya kan setengah 4 itu selesai apel siang. Oh gitu. Udah. Biasanya kalau masih ada kerjaan ya lanjut. Gitu. Biasanya kalau kumpul-kumpul misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu, ada hari-hari tertentunya atau pas lagi kosong ya udah yuk kita jalan gitu? Kalau di sini biasanya Sabtu Minggu aja sih. Sabtu Minggu aja. Ya. Sabtu Minggu libur ya Pak ya? Libur. Oh gitu. Kalau Bapak kan tadi katanya pernah di Jayapura ya Pak ya? Itu kan juga ya daerah yang ya jauh di sana gitu. Seru nggak sih di situ? Lumayan juga sih. Soalnya gini, ya adatnya beda yang pasti. Kita harus segera beradaptasi, pindah ke Bengkulu pun juga beda.
Dimanapun itu berada masih rumah sendiri. Iya. Saya rasa cepat lah. Adaptasinya bisa cepat. Gantung kitanya saja. Nah, ini kan Bapak sebagai abdi negara nih Pak. Apa nih seperti kayak apa sih? Pesan atau gimana ya? Hal yang bisa menjadi inspirasi lah untuk para pemuda di Bengkulu ini gitu. Untuk kita bisa berbuat nih untuk negara gitu. Seperti yang tadi pagi sebelum kita jalan ini kan saya sampaikan ya kan. Yang pertama ini kan kita jangan hanya nuntut tak saja, apa Iya. kita selalu tanya apa sih yang sudah Sini ya Pak diberikan ya? diberikan negara pada kita. Balik terbaca. Apa yang diberikan? Tapi apa juga yang sudah kita sumbangkan, apa yang sudah kita berikan gitu. Terus untuk menjaga konsistensi itu tadi itu analogi dua serigala. Bisa disampaikan ya? Boleh Pak, iya. Iya. Karena pemirsa belum dengar Pak. Saya pernah baca di mana, di IG apa di mana itu yang menyampaikan kan orang Indian Cherokee itu ya, bahwa di dalam diri manusia ini kan ada dua serigala, serigala baik dan serigala jahat. Iya. Pertanyaannya, kalau berkelahi tinggal siapa yang menang, ya kan Iya. itu. Siapa yang menang Ya, pemirsa? ayo, siapa yang menang? Belum tadi tidak terjawab oleh Hampir terjawab Pak. sudah mengarah, cuman kurang perfect lah ya. Yang menang adalah serigala yang dikasih makan. Iya. Yang pasti kalau nggak dikasih makan kan lemes. Lemes dia Kalah lapar. sama Ya. yang punya tenaga. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita mau yang mana? Kita mau ngasih makan yang baik atau mau ngasih makan yang jahat? Yang jahat. Berarti tergantung dengan diri kita sendiri gitu. Itu untuk menunjang bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa negara. Oke. Minimal dari diri kita Iya. sendiri. Nah itu Pak, karena kan mengubah dunia, mengubah negara itu kan yang nggak gampang gitu. Dari kita diri sendiri bagaimana yang nanti akan kita, pasti itu akan menular itu. Kemudian perlu diingat ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Iya, Gitu. pasti. Pasti lingkungan akan Mempengaruhi. Benar. Oke, nah kita udah sampai nih Pak. Terakhir nih Pak, pesan apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan nih untuk pemirsa di rumah nih? Di situasi pandemi COVID ini itu supaya cepat berlalu ya kan. Mari kita sama-sama patuh mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin ya kan. Karena kan kadang-kadang kita habis dari mana, pegang apa kan kita tidak tahu. Begitu kita selesai cuci tangan, apa nggak cuci tangan, lupa pegang hidung, pegang mulut, iya. nah, dari situ. Terus kemudian tetap laksanakan jaga jarak, hindari kerumunan, kalau bisa makan asupan makanan yang bergizi dan berolahraga. Dan berolahraga. Untuk segera makanan memutus bergizi. mata rantai dari COVID-19 ini. Gitu. Kalau tidak ada kesadaran itu susah. Ya kan, sampai ditemukannya vaksin pun masih berapa lama lagi. Iya, ya kan? benar. Nah untuk itu dari himbauannya saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, bantu pemerintah kita. Sudah cukup lah. Maksudnya korban-korban yang berjatuhan itu bisa kita tekan lagi agar Supaya kita bisa kembali normal lagi gitu ya. Wah, terima kasih banyak nih Pak waktunya. Gitu Sama-sama. saya udah Terima kasih. diizinkan untuk jadi sopir sejam. bayarnya mahal nih. Makasih banyak juga Ya, Bu. ceritanya. Semoga Sama-sama. menginspirasi oleh para pemirsa yang dengar di rumah gitu. Ini kita udah sampai nih pemirsa. Kayaknya beliau sudah ditunggu. Ini kayaknya pada kaget gitu ya saya yang nyupir ya Pak ya. Itulah. Oke. Nah, ini tadi pemirsa kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih sama Pak Darmana. Gimana Pak? Aman ya ini biasa sopirnya Pak? Mantap. Jadi ini beliau udah ditunggu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak. Nah pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RP TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RP TV di hari dan jam yang sama. Dadah.